Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isdi Wandasya Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana saya mengimplementasikan salah satu dari tanggal saya di bagian website ITS Badminton Championship 2023 yang kelompok saya bikin. Terutama pertama saya bikin itu di bagian menu utama. Nah, bagian menu utama, login dan pendaftaran. Nah, sebenarnya ada lagi untuk pendaftaran lomba, cuman memang masih belum saya implementasikan karena memang tersendat waktu yang belum saya ya tersendat waktu yang agak mepet. Nah, untuk pertama berikut ini ada rancangan saya. Nah, rancangan Service Oriented Architecture. Nah, yang pertama di sini ada Tag Service Layer, di sini ada User Data Management, Microservice Layer ada Authentication, Entity Service Layer ada User, dan Utility Service Layer ada Notification. Nah, untuk pertama utility service layer itu dia menyediakan notifikasi ya, notifikasi pengguna terkait informasi terbaru, jadwal lomba, perubahan aturan dan pengumuman penting. Dan pada di implementasi saat ini saya memberikan notifikasi bahwasanya jika pengguna telah login atau telah mendaftarkan diri di pendaftaran akun, dia akan memberikan sistem akan memberikan notifikasi bahwasanya data yang sudah disimpan berhasil. Nah, sedangkan untuk entity service layer, user itu bertanggung jawab untuk mengelola informasi pengguna. Jadi maksudnya itu lebih ke usernya itu memberikan data-data yang relevan atau data-data yang berfungsi untuk pendaftaran akun atau untuk mengakses sebuah website. Sedangkan microservice layer ada authentication. Nah, authentication sendiri itu adalah pada di login dan di pendaftaran. Nah, untuk di login sendiri dia untuk mengimplementasikan atau pada saat kita mengklik masuk dia akan mulai ya, sistem akan memulai website yang akan kita akses. Sedangkan untuk registrasi dia akan mengregistrasi bahwasanya data yang sudah ditambahkan sudah berhasil dan database akan otomatis ditambah dengan data yang sudah didaftarkan. Sedangkan untuk task layer management, user data management. Nah, untuk yang di user data management itu dia bisa membaca dan memperbarui sebuah data atau menghapus datanya sendiri di pada website yang telah disediakan. Nah, untuk service yang disediakan ya ada tadi layar notifikasi, terus layanan user, terus layanan authentication, dan layanan user data management seperti pada dasar di service oriented architecture. Nah, untuk use case-nya adalah di sini kita bisa lihat ada pengguna, pendaftar akun, login, halaman utama, dan pendaftaran lomba penonton. Nah, ini gimana cara membacanya adalah, nah di sini pengguna sebelum dia mendaftar atau sebelum dia mengakses sebuah website, dia akan harus login dulu. Namun jika pengguna tidak menemukan atau tidak mendapatkan sebuah akun, maka pengguna dapat melakukan pendaftaran akun di login. Nah, maka dari itu setelah pendaftaran akun login telah berhasil, maka bisa login. Jika tidak, dia akan berulang-ulang terus atau looping di pendaftaran akun. Nah, jika login telah berhasil, maka dia dapat mengakses halaman utama dan dia akan memilih sebuah pendaftaran lomba atau nonton. Nah, di sini untuk service use case-nya, use case-nya bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk pembelajarannya, di sini karena gambar tidak jelas, saya akan memberikan codingnya langsung. Nah, di sini ada di bagian, saya bikin di bagian controller. Nah, di controller sendiri saya pertama di login. Nah, untuk di sini ada login authentication yang saya implementasikan. Nah, ini salah satunya ya. Nah, di sini ada bacaan select from atau select bintang from table user ya. Di mana saya akan mengambil cari data dari table user untuk dijadikan authentication sebagai atau authentifikasi sebagai konfirmasi bahwa misalnya sistem akan bisa masuk ke dalam website atau akses ke dalam website. Nah, di sini saya hanya mengambil dari email dan paspor ya. Saya hanya ambil email dan password yang telah di-input ya. Seperti ini untuk dari query-nya, saya ngambil tabel user where user email sama dengan dan user password sama dengan S1 atau ini lebih saya cuma mengambil bagian di email dan passwordnya saja.
Lalu di sini saya bikin beberapa fungsi ya. Di antaranya adalah jika kalau misalkan hasilnya ditemukan, maka proses login itu true atau benar dan requisition valid result jadi user ID, ya username result jadi username. Nah, ini untuk pengimplementasian misalkan kalau misalkan kita bisa lihat di website login ada nama profile kita, nah itu untuk mendeklarasikan nama tersebut biar bisa tercantum atau terisi dengan nama yang ada di database. Nah, kalau misalkan tidak, dia akan memunculkan error ya atau notifikasi. Nah, itu salah satu pelayanannya atau servisnya yaitu adanya eh, adanya adanya eh, notifikasi ya, notifikasi. Adanya notifikasi yaitu kalau misalkan dia tidak ditemukan atau dataset yang tidak ditemukan yang pada di database, maka dia akan memunculkan notifikasi error atau ada bacaan akun tidak ditemukan. Setelah itu dia bakal connection release ya, connection release dia bakal langsung melepaskan koneksinya lalu dia akan langsung login atau masuk ke dalam website. Nah, ini untuk logout bisa bisa dilihat bahwasanya kalau kita mau keluar dari akun itu atau kita mau ganti akun lain itu bisa langsung pakai menggunakan uh, uh, codingan seperti ini. Nah, lalu yang untuk yang kedua, saya bikin di bagian register. Nah, untuk register sendiri ya, itu dia seperti ya logikanya adalah kalau misalkan kita mau login, otomatis kan kita hanya untuk mengambil data yang sudah ada. Nah, jika dan sedangkan register itu kita menambahkan atau membuat value yang baru pada database yang setelah kita sediakan. Nah, di sini saya mengambil username, email, dan paspor. Jadi hanya untuk tiga ini yang bisa kita untuk daftarkan. Yang pertama username untuk mendeklarasikan nama, email untuk kita login, dan paspor untuk mengaksesnya. Nah, di sini saya bikin permisalan ya. Saya bikin coding. Jika username, email, dan password sama atau tidak telah diisikan kepada query, maka sistem akan otomatis ya, dia akan otomatis menginsert data-data tersebut ke table user atau di database yang kita sediakan. Nah, saya di sini pakai username, user email, user password, dan value yang sesuai di kolom-kolom di Google Form di form yang telah saya bikin. Di sini ada username juga, email dan password untuk masukkan ke database-nya. Nah, kalau misalkan tidak berhasil, dia akan mengulang atau mengreset form yang telah diisi tadi dan akan terjadi error. Nah, jika misalkan data tersebut berhasil dan dapat ditambahkan di database, maka ada bacaan registrasi berhasil seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.